Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali bisa mengkaji kitab yang sudah menjadi kajian rutin kita, yaitu Talbis Iblis, tipu daya iblis, yang ditulis oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana kita sering sampaikan bahwasannya di kitab ini Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah membahas tentang bagaimana iblis itu melakukan tipu daya kepada umat manusia, sehingga mereka terpecah belah menjadi berbagai macam golongan, berbagai macam fikrah, ideologi yang menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang Khawarij, bagaimana kelompok tersebut diperdaya oleh iblis sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, yang jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok yang berikutnya, di mana Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wa kama labbasa iblisu ala haula'il khawarij hatta qatalu Ali ibn Abi Talib hamala akharina 'ala al-ghuluwi fi hubbih. Sebagaimana iblis juga memperdaya orang-orang Khawarij sampai mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iblis juga membuat tandingan bagi kelompok Khawarij ini dalam menyikapi Ali bin Abi Talib, yaitu mereka dibawa oleh iblis untuk berbuat ghulu, untuk berbuat yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Talib. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan kelompok Syiah. Sebetulnya nama Syiah itu nama yang baik. Syiah itu artinya penolong, Akan tetapi dewasa ini konotasi nama Syiah itu menjadi buruk karena kelakuan orang-orang Syiah Rafidhah. Fazaduhu 'alal haddi. Mereka mengangkat Ali bin Abi Talib melebihi batasnya. Faminhum man kana yaqulu huwal ilah. Di antara orang-orang Syiah ada yang mengatakan Ali itu Tuhan. Wa minhum man yaqulu huwa khairun minal anbiya. Ada yang mengatakan bahwasannya Ali itu lebih baik daripada para nabi. Jazakumullahu khairan. Wa minhum man hamalahu ala sabbi Abi Bakr wa Umar. Di antara orang Syiah ada yang membawa Ali bin Abi Talib seakan-akan Ali itu bermusuhan
memusuhi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Hatta inna ba'dahum kaffara Abu Bakar wa Umar. Sampai-sampai sebagian orang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ila ghairi dzalika min al-madhahib as-sakhifah allati yurghabu an tadhi'i az-zamani bi dzikriha wa innama nushiru ila ba'dihha. Dan masih banyak lagi mazhab-mazhab hina yang lain yang diyakini oleh orang-orang Syiah, yang mana kalau kita sebutkan semua hanya menyia-nyiakan waktu saja. Wa innama nushiru ila ba'dihha, kita hanya menyebutkan sebagian mazhab mereka saja. Bahkan para ulama dulu seperti Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kemudian Hasan Al-Basri, dan juga ulama-ulama yang lain, ketika ditanya tentang Syiah, jawaban mereka sangat mengejutkan. Mereka mengatakan begini, seandainya saya tidak sedang dalam keadaan berwudu, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tentang mazhabnya Syiah. Menunjukkan apa? Bahwasanya pendapat mereka itu kotor, najis, ya. Karena banyak keyakinan orang-orang Syiah itu dibangun di atas hal-hal yang di luar nalar manusia, dibangun di atas kedustaan, dan mereka tidak malu untuk meyakini mazhab tersebut, padahal isinya adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi mengatakan, wa waqa'a ilayya kitabun li Abi Muhammad Al-Hasan bin Yahya An-Nubakhti min tasnifi fi ar-radd 'ala al-ghulah. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, saya pernah membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Hasan bin Yahya An-Nubakhti. Orang ini orang Syiah, tapi membantah orang Syiah juga. Syiah membantah Syiah. Dia ini Syiah yang biasa, membantah Syiah-Syiah yang ekstrim. Bukunya judulnya adalah Ar-Raddu 'alal Gulat, bantahan kepada orang-orang Syiah ekstrim. Wa kana an-Nubakhti hadza min mutakallimi asyiatil imamiyah. Padahal dia adalah salah satu dari ulamanya orang Syiah Imamiyah. Fa dzakara asnaf maqalatil gulat. Kemudian dia menyebutkan berbagai macam pendapat-pendapat yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang ekstrim, ila an qala, sampai An-Nubakhti sendiri yang orang Syiah mengatakan, waqad kana mimman jarrahul junun fil ghuluwi fi asrina Ishaq bin Muhammad al-Ma'ruf bil Ahmar. Di antara orang-orang yang sudah gila dalam berlebih-lebihan bermadhab Syiah di zaman kita adalah Ishaq bin Muhammad yang dikenal dengan julukan Al-Ahmar. Kana yaz'umu anna Aliyan huwa Allah azza wa jalla. Dia meyakini bahwasanya Ali itu adalah Allah azza wa jalla. Wa annahu yadhharu fi kulli waqtin, dan dia bisa tampak kapan saja di setiap waktu. Fa huwal Hasanu fi waqtin wa kadzalika huwal Husain. Jadi dia meyakini bahwasanya Ali itu adalah Allah, dan dia bisa menjelma menjadi imam-imam Syiah Imamiyah setiap waktu. Suatu hari dia berwujud Ali, Ali meninggal wujudnya ganti sebagai Hasan, Hasan meninggal wujudnya ganti jadi Husain, ya. Husain meninggal ganti menjadi Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin mati diganti dengan Ja'far As-Shadiq, ya, Musa Al-Kadhim, dan seterusnya. Imam-imam mereka itu semua. Jadi Al-Ahmar ini berpendapat bahwasanya itu reinkarnasi dari Allah. Ini agama apa ini yang seperti ini? Bukan agama Islam. Gak ada dalam Islam reinkarnasi itu. Adanya di agama Hindu atau Buddha. Dibawa ke dalam ajaran Syiah ini. Wa huwa alladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya Ali itulah yang menjadi Tuhan yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Syiah saja enggak tahan dengar ucapan seperti ini, dan dikatakan oleh orang Syiah sendiri apa? Gila. Qultu,
Wa qad taqada jama'atun minar Rafidhah anna Abu Bakr wa Umar kana kafirain. Dan sebagian orang dari Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu keduanya kafir, murtad setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyelewengkan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi, ya, yang asalnya lafadznya mudillin, ya, mereka selewengkan menjadi mudillaini aduda. Saya tidak akan mengambil orang-orang yang menyesatkan sebagai teman, sebagai penguat. Di situ lafadznya menggunakan lafadz yang jamak, plural, tapi mereka robah menjadi bentuk dua, ganda, ya. Dan mereka mentafsiri ayat ini yang dimaksud dua orang yang menyesatkan di situ adalah Abu Bakar dan Umar. Padahal nggak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya ayat itu bunyinya mudillaini. Yang betul bunyinya adalah mudillina. Tapi mereka menghalalkan segala cara, ya, bukan untuk kebaikan, tapi untuk mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan irtadda ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar keduanya murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yaqulu bitabarri min ghairi Ali. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang berpendapat kita harus berlepas diri dari semua sahabat, semuanya murtad setelah meninggalnya Nabi SAW kecuali Ali bin Abi Thalib. Wa qad ruwina, kata Ibnul Jauzi, kami mendapatkan riwayat bahwasanya Syiah dulu itu datang kepada Zaid bin Ali bin Abi Thalib, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, cucunya Ali bin Abi Thalib ini diajak untuk membenci Abu Bakar dan Umar oleh orang-orang Syiah. Maka Zaid bin Ali mengatakan apa? Keduanya adalah sahabatnya kakek saya. Maksudnya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mungkin saya membenci sahabatnya kakek saya. Nah, ketika Zaid bin Ali tidak mau mengikuti ajakan mereka, akhirnya mereka menolak Zaid bin Ali untuk dijadikan imam. Ya, jangan dijadikan imam lagi, meskipun dia adalah keturunannya Ali bin Abi Thalib. Dari kejadian inilah mereka disebut sebagai Syiah Rafidhah, menolak, ya. Rafidhah itu artinya menolak Abu Bakar dan Umar, menolak sebagian keturunan Ali bin Abi Thalib. Famtana'a min dzalika farafaduhu fasummur Rafidhah. Maka Zaid bin Ali tidak mau mengikuti ajakan mereka, maka mereka menolak Zaid bin Ali, dan ketika itulah mulai saat itu mereka disebut dengan sebutan Rafidhah. Jadi Syiah yang paling parah itu adalah Syiah Rafidhah. Wa minhum aqwamun, nanti ada Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah itu Syiah yang ini, ya, pengikutnya Zaid bin Ali, dan mereka masih dekat dengan Ahlus Sunnah. Ya, dulu mereka ada di Yaman, dan banyak ulama-ulama Yaman asalnya Syiah Zaidiyah, seperti Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Awalnya dia mazhabnya Syiah Zaidiyah, kemudian taubat. Kemudian ada juga Al-Imam Asy-Syaukani, ya, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, beliau adalah salah seorang ulama besar di Yaman. Beliau dulu juga Syiah Zaidiyah, kemudian taubat, bahkan menulis buku bantahan kepada Syiah. Artinya orang-orang Syiah Zaidiyah itu untuk diharapkan taubat masih mudah, karena mereka, ya, masih menganggap Abu Bakar dan juga Umar dan tidak mengafirkan para sahabat yang lain, tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya imam itu sudah ditentukan.
Mereka mengatakan imam mereka yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan bin Ali. Tapi Hasan enggak lama karena Hasan enggak mau memenuhi ajakan mereka untuk memerangi Yazid bin Muawiyah. Kemudian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Husain, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali. Ya. Kemudian setelah itu adalah Ja'far As-Shadiq. Setelah Ja'far As-Shadiq, Musa bin Ja'far Al-Kazim julukannya. Kemudian anaknya, ya, yaitu Ali Ar-Radhi. Kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin Muhammad Al-Askari. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan bin Muhammad Al-Askari. Kemudian yang terakhir adalah anaknya Hasan bin Muhammad Al-Askari. Nah, Syiah Imamiyah ini mereka meyakini bahwasanya imam yang tadi perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu ada 12. Ya. Nah, makanya mereka disebut dengan sebutan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syiah keimaman 12. Dan mereka meyakini bahwasanya setelah imam ke-12 itu kiamat. Ya. Imam ke-12 itu Al-Mahdi, Imam Mahdi versi mereka. Bukan versi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Masalahnya setelah imam ke-11 enggak ada tanda-tanda kiamat. Apa yang mereka lakukan? Disembunyikan anaknya Ali bin Muhammad Al-Askari tadi, ya, disembunyikan. Dan mereka mengatakan imamnya, ya, sedang semedi di sebuah tempat disebut dengan Sirdab. Dan mereka akan menunggu keluarnya imam ini. Kapan keluarnya? Kalau tanda-tanda kiamat besar sudah muncul. Nah, itu dijadikan guyonan sama ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ditanya sama ulama-ulama Ahlus Sunnah, di antaranya adalah siapa namanya yang nulis As-Sari Ibnul Arabi, ya, As-Sarimul Maslul. Jadi beliau mengguyoni orang-orang Syiah dengan mengatakan, di mana imam kalian yang ke-12? Kan ini dunia udah kacau ini. Menurut kalian dunia ini sudah kacau, banyak orang murtad. Kenapa imam kalian enggak keluar-keluar? Katanya mereka apa? Dia enggak keluar karena masih banyak orang-orang soleh dari kalangan Syiah. Ibnu Arabi bilang ke mereka, gimana? Kenapa kalian enggak jadi orang rusak aja sekalian? Ya, biar imam kalian cepat keluar. Kan kalian menunggu-nunggu lama itu. Ya. Kalian jadi orang rusak kalian sekalian supaya imam kalian keluar. Ini kisah perdebatan orang Syiah dengan Al-Imam Ibnu Arabi Al-Maliki, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Jadi guyonan gitu. Ya, dan di zaman sekarang ini orang-orang Syiah yang ada di Iran, mereka membuat acara setiap tanggal 10 bulan Muharram atau hari apa namanya? Hari Asyura, ya. Itu sekarang ini sudah bisa nelpon Imam Mahdinya. Gitu ya, kan ajaib itu. Dan ajaibnya ya ikhwah, di Indonesia itu banyak. Ya. Dan di Jawa Timur juga banyak ya. Sudah sejak lama sekali tahun 2009 itu ya sudah banyak sekali orang-orang Syiah di Jawa Timur, ya bahkan jauh sebelum itu sudah ramai ya orang-orang Syiah di Jawa Timur itu. Di daerah-daerah pegunungan ya. Di Malang itu pernah mereka bikin muktamar di gereja. Ya, di daerah Lawang. Kemudian ada pondok-pondok NU yang ternyata isinya adalah pondok Syiah. Kemudian pernah juga PBNU sebelum ini ketuanya dia menteken kontrak ya mengekspor mahasiswa dari Indonesia ke Iran. Ya, dan itu murka orang-orang NU, bahkan dibantah oleh pondok pesantren Sidogiri. Ya, dibantah itu.
Nah, namun ya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ya setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu bisa berbalik dengan mudah. Ya, nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari mazhab yang sesat ini. Nah, imam ke-12 ini mereka yakini dia itu belum mati sampai sekarang. Wa annahu sayarji'u fi akhiriz zaman, dan dia akan muncul lagi nanti di akhir zaman, fayamla'ul arda adlan, dan akan memenuhi keadilan di muka bumi ini. Dan imam yang terakhir ini mereka juluki dengan julukan Al-Mahdi. Tapi bukan Al-Mahdi versi Ahlussunnah wal Jamaah yang dikabarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi SAW memang mengabarkan nanti di akhir zaman akan ada keturunan beliau, keturunannya Nabi SAW. Ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Kata Nabi Muhammad, namanya seperti nama saya dan nama ayahnya sama seperti nama ayah saya. Jadi dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nah, dan antum bisa baca di kitab-kitab akidah bahwasanya Imam Mahdi ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW nanti akan muncul ketika kaum muslimin berperang. Ya, di akhir zaman nanti sungai Furat atau Eufrat sekarang, ya, itu akan kering, dan di situ akan muncul emas di bawah sungai itu. Kemudian ada 3 anak raja dari pemimpin-pemimpin negara Islam nanti akan berseteru memperebutkan emas itu, ya, dan mereka berperang di situ. Orang-orang Islam semua berperang. Dan nanti Imam Mahdi ini akan muncul untuk mendamaikan kelompok yang berperang itu. Dan ketika sudah selesai damai berperang, dia sudah menyatukan kaum muslimin kembali. Di situ dikabari muncul apa? Dajjal. Nah, itu di dalam hadis-hadis disebutkan seperti itu. Ya, sehingga mereka bergegas untuk menghalau Dajjal sampai akhirnya nanti ketika mereka perang melawan Dajjal, ya, ketika mereka salat, Nabi Isa turun. Nah, itu ada dalam hadis yang sahih. Tapi tidak seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah, atau tidak bisa kita katakan diriwayatkan, dibuat oleh orang-orang Syiah. Nah, kemudian kata Ibnu Jauzi, wa kana Abu Mansur Al-Ijli yaqulu bintidhari Muhammad bin Ali Al-Baqir wa yad'i annahu khalifah wa annahu urija bihi ila as-sama' famasaha ar-rabbu biyadihi ala ra'sihi. Ini perselisihan di kalangan orang Syiah sendiri. Yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi nama-nama di sini itu tidak disepakati oleh orang-orang Syiah Isna Asyariyah. Ya, setiap satu imam mati mereka berselisih siapa imam setelahnya. Itu saja sudah menunjukkan kesesatan mereka. Bahkan Abu Mansur Al-Ijli, salah satu tokoh Syiah, mengatakan yang imam ke-12 namanya Muhammad bin Ali Al-Baqir, dan dia itu adalah khalifah yang sah, dan dia sekarang sedang naik ke langit, kemudian bertemu dengan Allah SWT Mi'raj seperti Nabi SAW. Kemudian Allah mengusap kepalanya dengan tangannya. Ajaib. Jadi tahu dari mana? Kalau dulu orang-orang Quraisy mendustakan Isra Mi'rajnya Nabi SAW, kalau ini bukan cuma orang Quraisy mendustakan, ya, semua manusia akan mendustakan kisah seperti ini. Wa za'ama annahu al-kisfu as-saqitu minas sama', dan dia mengklaim bahwasanya dialah, ya, harta yang akan diturunkan dari langit. Kemudian kelompok yang lain dari orang-orang Syiah Rafidhah disebut dengan julukan Al-Janahiyah, yaitu pengikutnya Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far Dzul Janahain. Siapa Dzul Janahain? Ja'far Dzul Janahain, Ja'far bin Abi Talib, ya, saudaranya Ali bin Abi Talib.
yang pada perang Mu'tah, ya, tangan beliau putus dua-duanya, ya, yang dia ditunjuk menjadi panglima oleh Nabi SAW, kemudian mempertahankan bendera, akhirnya tangan beliau putus satu, kemudian bendera dipegang oleh beliau dengan tangan satunya dan tangan beliau putus satunya juga, ya, sampai beliau terjatuh dan kalah. Dan akhirnya benderanya diambil oleh siapa? Khalid ibnul Walid. Dan ketika perang itu Khalid bin Walid bawa 7 pedang sampai semuanya patah. Ya, kemudian akhirnya beliau atur strategi dan musuh takut gara-gara dibolak-balik. Ya, tentara yang awalnya di kanan ditaruh di kiri, kiri yang taruh kanan, yang depan ditaruh di belakang, belakang taruh di depan, sehingga musuh orang-orang Romawi ketika itu mengira datang bantuan karena wajah-wajah yang mereka temui berbeda. Sehingga mereka mundur dan Khalid berhasil membawa pulang pasukan kaum muslimin. Nah, di situ Rasulullah SAW mendoakan supaya Ja'far itu mendapatkan 2 sayap di surga. Nah, ini ada orang-orang Syiah Ar-Rafidah jalur Ja'far bin Abi Thalib, bukan lewat jalurnya Ali. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka berselisih, ya. Nah, kemudian juga ada kelompok yang lain yang disebut dengan sebutan Al-Ghurabiyah. Mereka menetapkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu nabi. Nah, ini kelompok yang Al-Ghurabiyah ini juga meyakini adanya reinkarnasi. Bahkan bukan cuma pada imam mereka, bahkan pada ulama-ulama mereka dan orang tua mereka itu juga ada reinkarnasi. Ini namanya Syiah Al-Ghurabiyah, ya. Kemudian juga ada kelompok lain yang namanya Al-Mufawwidah. Ini malah sangat aneh sekali yang dikatakan oleh mereka. Mereka mengatakan sebenarnya Allah SWT tidak menciptakan Muhammad SAW. Itu hanya, ya, sosok jelmaan saja, katanya. Kita malas sebenarnya membaca pendapat-pendapat seperti ini karena semuanya di luar nalar, ya. Makin aneh kita kalau membaca kegilaan-kegilaan orang-orang Syiah. Ala kulli hal, kita baca aja pendapat-pendapat ulama Ahlussunnah mengomentari madhab-madhab yang aneh-aneh ini. Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali mengatakan, "Az-zahir anna man wada'a madhhab ar-Rafidah qasada at-ta'na fi asli ad-din wan nubuwah." Intinya, kata beliau, sebenarnya orang-orang yang membuat mazhab Rafidah ini tujuan utamanya adalah menghancurkan agama Islam. Mereka ingin menghancurkan pondasi kenabian, diacak-acak oleh mereka. Yang ada yang mengatakan Nabi Muhammad sebenarnya enggak ada. Ada yang mengatakan Jibril itu salah alamat, harusnya wahyu kepada Ali, kemudian, ya, dia lupa diturunkan kepada Muhammad. Ini kan sudah nggak masuk akal. Masa agama masalah alamat? Kemudian selama itu Jibril turun berapa tahun? 23 tahun. Masa salah terus tiap hari? Ya, ini kan sebenarnya menghina siapa itu? Menghina Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Masa Allah Subhanahu wa taala enggak tahu gitu. Dan Jibril salah dibiarkan tiap hari, enggak diingatkan. Kan harusnya diingatkan. Ya, wahai Jibril, salah. Bukan Muhammad nama nabinya, Ali. Masa enggak bisa ngomong gitu? Ya, ini kan menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Gitu. Dia itu datang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad untuk mengontrol, mengawasi Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan utamanya adalah menghancurkan agama Islam, menghancurkan pondasi kenabian. Wa dzalika anna alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrun ghaibun 'anna wa inna ma nathiqu fi dzalika bi naqli salaf wa jaudati nadharin nadirin ila dzalika minhum. Karena apa? Yang datang kepada Nabi SAW adalah perkara gaib, kayak wahyu, malaikat, Allah. Itu gaib semua bagi kita. Sehingga
disitulah mereka bermain-main. Masalah wahyu, masalah malaikat, masalah ketuhanan. Ya. Qala al-musannif, yakni Ibnu Jauzi mengatakan, wa ghuluwur rafidhah fi hubbi Ali hamalahum ala an wada'u ahadits katsirah fi fadailih. Dan ghulu, berlebihannya orang-orang Rafidhah dalam mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuat mereka memalsukan hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang isinya adalah pujian dan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Aksaruha tushinuhu wa tu'zih, yang mana kebanyakan justru kontraproduktif, malah menghina dan menyakiti Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan Ali itu orang bodoh dibuat oleh mereka. Anggaplah begini, seperti yang mereka katakan tadi, seharusnya nabinya Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Jibril salah alamat, dan Ali tahu kalau dia adalah nabinya. Maka Ali tulis wasiat, katanya, ya, kepada pengikutnya ini untuk akhirnya nanti menjauhi keluarganya Nabi Muhammad SAW kecuali dari jalur Fatimah. Tapi kenapa Ali tidak menjadi orang yang pemberani, padahal mereka kisahkan Ali adalah seorang yang pemberani, gitu. Kenapa nggak direbut saja? Kenapa nggak diminta itu, ya, jabatan itu? Justru Ali malah melayani Nabi Muhammad SAW. Rasul meninggal, kenapa Ali nggak langsung ambil jadi khalifah? Kenapa membiarkan siapa? Abu Bakar. Habis itu Umar. Setelah itu Utsman. Ini sebenarnya menghina atau memuji? Ya, menghina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kebanyakan hadis-hadis yang mereka buat malah seperti itu. Wa qad dzakartu minha jumlatan fi kitabil mawdu'at. Kata Ibnu Jauzi, saya menyebutkan beberapa hadis-hadis tersebut dalam kitab saya, yaitu kitab Al-Mawdu'at. Ibnu Jauzi adalah seorang ulama hadis juga, dan beliau punya kitab judulnya Al-Mawdu'at, yaitu hadis-hadis palsu. Ya, kenapa ditulis hadis-hadis palsu? Ya, untuk memperingatkan manusia bahwasanya hadis palsu itu ada, bunyinya seperti ini supaya orang-orang enggak salah. Minha, nah, di antaranya ini perlu antum waspadai nanti kalau ada orang khutbah Jumat, ya, atau ngisi pengajian di masjid kemudian membawakan hadis tentang Ali, ya, biasanya akan ada pujian-pujian yang berlebihan tentang Ali bin Abi Thalib. Di antaranya kata Ibnu Al-Jauzi, anna syamsa ghabat, bahwasanya matahari tenggelam. Fafatat aliyan salatul asri, ternyata Ali belum sholat asar, ketinggalan. Ya, maka Ali suruh matahari itu untuk kembali terbit. Kan kiamat ini jadinya. Itu pertama. Yang kedua, ini menghina Ali atau memuji Ali? Menghina Ali atau memuji Ali? Menghina Ali masbuk. Ali masbuk, gitu. Dan saking arogannya Ali bin Abi Thalib, matahari yang suruh balik, bukan mengqadha salat asar. Nabi Muhammad SAW saja pernah ketiduran salat subuh, ya, dalam safar, dan yang membangunkan beliau adalah panasnya terik matahari. Kemudian beliau suruh Bilal untuk azan. Matahari nggak disuruh tenggelam lagi, tenggelam dulu. Saya belum salat subuh, nggak ada. Ya. Dan ini justru menghina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali memerintahkan matahari untuk kembali. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at jilid 1 halaman 356. Ibnu Jauzi mengomentari di sana, maudhu'un bila syak, palsu tanpa diragukan lagi. Kemudian beliau membawakan ucapan-ucapan ulama yang menunjukkan juga hadis ini adalah palsu. Wa hadza min haythun naqlu mawdu'. Dari sisi riwayat kata Ibnu Jauzi palsu. Lam yarwihi thiqatun. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini yang bisa dipercaya. Wa min haythul ma'na, kalau kita lihat dari sisi maknanya, redaksinya, fa innal waqta qad dafat.
waktunya sudah berlalu. Wa auduha tulu'un mutajaddidun, dan seandainya matahari itu terbit lagi, dari mana terbitnya? Dari timur atau dari barat? Kalau dari timur berarti salat subuh harusnya, bukan salat asar lagi, kata Ibnu Jauzi. Nah, dan seharusnya yang dilakukan cukup mengqadha. Ngapain dibikin seribet ini, gitu ya. Wa kadzalika wada'u anna Fatimah ightasalat wa matat wa awsat an taktafiya bidzalikal ghusli. Mereka juga membuat hadis palsu bahwasanya Fatimah itu pernah mandi kemudian beliau meninggal, dan ketika mandi itu beliau berwasiat cukup mandi ini saja ya, jangan dimandikanlah lagi. Ini sebenarnya kan penghinaan ya. Seharusnya jenazah seorang muslim ataupun muslimah itu diperlakukan dengan hormat, dengan ritual yang sesuai dengan syariat. Dimandikan, dibersihkan, dikafani, dikasih minyak wangi, ya kan? Kemudian dimakamkan. Nah, kata Ibnu Jauzi, wa hada min haitsun naqlu kadzib. Dari sisi riwayat ini dusta. Wa min haitsul ma'na qillatu fahmin. Dan dari sisi makna orang ini enggak paham apa fungsinya orang meninggal itu dimandikan. Li'anal ghusla an hadatsil maut, karena orang meninggal itu dimandikan sebab kematian adalah hadas, sehingga dia perlu dimandikan dan diwudukan. Mandinya itu bukan mandi biasa kita pagi mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, bukan mandi itu, tapi mandi wajib ya, mandi bersuci. Kenapa? Karena meninggal itu adalah hadas, sebagaimana orang junub juga hadas, dan itu dibersihkan kotoran-kotorannya. Fa kaifa yasihu qabla, terus bagaimana kok bisa mandinya sebelum mati, dan itu dianggap sah. Summa lahum khurafatun la yusnidunaha ila mustanadin, kemudian mereka juga punya khurafat, dongeng-dongeng yang mereka tidak menyandarkannya kepada satu sandaran sama sekali, enggak ada riwayatnya. Walahu madzahibu fil fiqhi ibtada'uha, dan mereka juga punya mazhab-mazhab dalam fikih yang mereka buat-buat sendiri. Wa khurafatun tukhaliful ijma', dan juga dongeng-dongeng khurafat yang menyelisihi ijma' para ulama. Fanaqaltu minha masail min khatti Ibni Aqil qala naqaltuha min kitabil Murtada. Saya ambil beberapa contoh masalah dari apa yang dituliskan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil mengatakan saya ambil ini dari kitabnya Al-Murtada fi man faradat bihi imamiyah, yaitu masalah-masalah fikih yang hanya ada pada mazhabnya Syiah Imamiyah. Minha, di antaranya annahu la yajuzu sujudu ala ma laysa bi ardin wa ma minna wala min nabatil ardi fa amma sufu wal julud wal wabar fala. Tidak boleh sujud ya pada permukaan yang bukan tanah atau tumbuhan yang berasal dari tanah. Adapun kain, kulit atau yang semisalnya maka tidak boleh digunakan untuk alas sujud. Makanya orang Syiah, kalau antum tahu ya, mereka selalu bawa tanah itu ya, tanah bulat begini, dan mereka jualan sejadah sudah ada tanahnya. Katanya tanah itu dari daerah mana? Najaf, Karbala. Najaf, tahu Najaf? Najaf itu mereka kasih nama Najaf Al-Ashraf. Kalau kita punya Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci yang mulia, mereka bikin tandingan Najaf Al-Ashraf, Najaf yang lebih mulia, itu namanya. Dan mereka ambil tanah dari situ, ditaruh di sejadah, dipakai untuk sholat. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti itu. Wa annal istijmar la yujzi'u fil bauli bal fil ghaiti khassah. Kemudian tentang masalah istijmar, yaitu cebok menggunakan batu, itu tidak sah digunakan untuk kencing, hanya sah untuk buang air besar saja.
Ini juga tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Justru harusnya kalau buang air besar bisa, ya air kecil lebih bisa, gitu kan. Wala yujzi'u mas'ur ra'si illa bi baqil balal alladhi fil yad. Fa in ista'nafa lir-ra'si balalan musta'nafan lam yujzihi. Ketika wudu juga begitu kata mereka, tidak sah kalau kita mengusap kepala kecuali menggunakan air bekas yang sudah menempel di tangan. Kalau orang wudu mengambil air baru untuk mengusap kepalanya, maka wudunya tidak sah. Hatta law nasafat yaduhu minal balal ihtaja ila isnafit taharah. Bahkan seandainya tangannya sudah kering, ya, maka ini enggak sah untuk wudu melanjutkan, harus mulai dari awal lagi. Yang ngambil air untuk mengusap kepala itu harus dari bekas air yang sudah ada di tangan. Ini juga enggak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Kemudian wan faradu bi tahrimi man zana biha wa hiya tahta zaujin abadan falau talaqaha zawjuha lam tahilla lizani biha binikahin abadan. Dan mereka juga mengharamkan man zana biha wa hiya tahta zaujin abada. Jadi orang yang berzina, ya, menzinai seorang wanita, wa hiya tahta zaujin abadan falau talaqaha zawjuha, ada orang yang zina dengan perempuan, maksudnya itu selingkuh, ya, perempuannya ini sudah punya suami. Seandainya wanita ini diceraikan oleh suaminya nanti, maka tidak halal bagi laki-laki yang menzinai perempuan tadi untuk menikahi perempuan itu sama sekali. Zina, ya, itu mereka legalkan bahkan dengan wanita yang sudah punya suami, ya. Tapi nikah dengan wanita yang pernah dizinai, yang tadinya punya suami dan sudah diceraikan oleh suaminya, malah tidak boleh, ya. Antum tahu nikah mut'ahnya orang-orang Syiah itu, bahkan ulama-ulama mereka itu menikahi secara kontrak wanita yang sudah punya suami, ya. Saya punya buku-buku orang-orang ulama-ulama yang mantan Syiah, di antaranya buku yang membongkar semua praktek-praktek amalan Syiah. Judulnya Lillahi Tsumma Lit-Tarikh, tulisan Syekh Ihsanillahi Zahir. Demi Allah dan demi sejarah, judulnya begitu. Dia dulunya adalah muridnya Khomeini, ya, tahu Khomeini, ya. Nah, itu yang katanya revolusi Iran itu, ya, sama siapa namanya, Reza Pahlavi atau siapa itu, ya, presidennya itu. Nah, itu praktek nikah mut'ah bahkan dengan istrinya muridnya, ya, dengan istrinya muridnya, ya. Dan dituliskan di situ. Dan orang-orang yang membongkar kebusukan Syiah itu meninggal, dibunuh oleh orang-orang Syiah. Bahkan Syekh Ihsanillahi Zahir, beliau orang Pakistan, itu dibom sama orang-orang Syiah ketika khutbah Jumat, ya, ditaruh di bawah mimbarnya itu bom. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa harramul kitabiyat, mereka juga mengharamkan wanita-wanita ahli kitab, enggak boleh dinikahi. Wa anna talaqal mu'allaq ala syartin la yaqa wa in wujida syartuh. Kemudian perceraian yang menggunakan syarat itu mereka anggap enggak sah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau ada laki-laki ngomong ke istrinya, kalau kamu keluar dari rumah, maka kamu saya cerai. Ya, menurut mereka lafaz cerai yang seperti ini tidak sah, meskipun istrinya keluar rumah. Sedangkan para ulama sepakat, bahkan Imam Malik mengatakan kalau ada laki-laki menggantungkan cerainya kepada syarat yang pasti terjadi, maka cerainya jatuh sekarang juga, tidak menunggu syaratnya terjadi. Misalkan bagaimana?
Misalkan ada orang mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya cerai jika matahari terbenam." Matahari pasti terbenam tidak? Pasti. Maka kata Imam Malik, ya saat itu juga terjadi cerai, nggak perlu menunggu matahari terbenam. Kenapa? Karena dia mengaitkan cerainya dengan syarat yang sudah pasti terjadi. Dan itu para ulama semuanya mengatakan cerainya terjadi jika syaratnya terpenuhi. Tapi orang Syiah justru sebaliknya. Nah, kalau ini tidak dianggap cerai, maka apa konsekuensinya nanti? Zina. Konsekuensinya adalah apa? Zina, karena ini bukan istrinya lagi. Ya, bukan istrinya lagi, tapi terus dia gauli. Wa anna talaq la yaqa'u illa bi huduri syahidaini adlain. Mereka juga memberlakukan talak seperti nikah, harus ada 2 saksi. Padahal menurut semua ulama Ahlussunnah, cerai itu bisa bahkan melewati surat, ya, itu boleh. Wa anna man nama an salatil isya ila an madha nisful lail wajib alaihi idza istayqadha al qada wa an yusbiha sha'iman kafaratan lidzalika tafrid. Dan orang yang ketiduran dari salat isya baru bangun tengah malam wajib mengqadha ketika bangun, dan wajib puasa 1 hari sebagai kafarah lupa salat isya. Nah, ini karena manusia biasa, ya. Kalau seandainya ini adalah Ali bin Abi Thalib, jamnya muter lagi, jadi jam 7 lagi. Wa annal mar'a idza jazzat sya'raha fa 'alaiha al-kafarah mislu qatl khata'. Ini lebih ajaib lagi. Wanita kalau dia potong rambut, maka dia wajib membayar kafarah seperti kafarahnya membunuh secara tidak sengaja. Apa kafarahnya membunuh tidak sengaja? 100 onta. Masya Allah. Masa cukur rambut kafarahnya 100 onta. Wa anna man syaqqa thawbahu fi mauti ibnin lahu aw zawjatin fa alaihi kafaratu yamin. Dan seterusnya. Orang yang merobek pakaiannya ketika dia berduka atas kematian anaknya atau istrinya, maka dia wajib kafarah seperti kafarahnya sumpah. Ala kulli hal, dan seterusnya, ya. Masih banyak lagi dinukilkan oleh Ibnu Jauzi di sini, dan beliau menutup dengan wa masail katsirah yatulu dzikruha, dan masih banyak lagi contoh-contoh masalah fikih yang panjang kalau disebut. Kharaqu fiha al-ijma', mereka menyelisih ijma'. Wa sawwala lahum iblis wad'aha ala wajhin la yastaniduna fihi ila atharin wala qiyasin bal ila al-waqi'at. Dan iblis membuat mereka mau, ya, membuat hukum-hukum seperti ini yang tidak ada sandarannya sama sekali, baik itu asar, yakni riwayat, atau qiyas, ya, bahkan kejadian aja mungkin nggak ada, ya, kejadian nyata aja mungkin tidak pernah terjadi. Jadi ini adalah contoh daripada kerusakan-kerusakan mazhabnya orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana dipermainkan mereka oleh iblis alaihim la'natullah ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita mempelajari hal-hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui, ya, peta dakwah. Sekiranya kita menemui ada hal-hal yang seperti ini di sekitar kita, kita wajib waspada, ya. Dan indikasi-indikasi ini kita ketahui untuk tentunya menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mereka nanti ternyata terindikasi Syiah. Kalau memang terjadi, ya, maka kita berkewajiban semuanya untuk mendakwai. Jangan kita berkata, "Oh, dakwah itu bukan kewajiban saya." Enggak. Dakwah itu kewajiban semua orang, memberitahu. Tapi kita nggak memaksa, kita hanya memberitahu bahwasanya ini salah, ya, yang betul begini. Kemudian dia nanti ikut atau tidak, itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimalnya kita harus tahu, ya. Dan tahu keburukan ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, apa? Araftu syarra la lisyarri. Saya tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqihi, tapi untuk
menjauhkan diri dari keburukan tersebut, ya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.